Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar dari rumah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pertemuan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa mulai. Selesai. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang materi pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum memasuki materi, tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan dari pertemuan ini adalah yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian harus bisa menjelaskan pengertian konsep ruang. Kemudian, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, mampu menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, dan dapat menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya atau di wilayah kita. Nah, anak-anak, yang pertama dari tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui apa itu ruang. Tetapi sebelum sampai pada kesimpulan, pernahkah kalian mengamati atau melihat masyarakat yang tinggal di pegunungan? Bagaimana kekasan dari wilayah tersebut, di mana tanah terhampar luas, dengan penduduk yang saling bergotong royong, dan penghasilan dari hasil pegunungan yang berupa perkebunan dan pertanian. Ada juga masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Apa yang mereka lakukan di daerah pantai? Ya benar, masyarakat daerah pantai umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Banyak hasil-hasil dari pantai atau laut yang dipakai untuk kebutuhan mereka ataupun dilakukan perdagangan ke tempat yang lain. Apakah ada tempat yang lain di daerah kita atau ruang yang lain? Ada, bahkan di daerah yang sangat jauh, yaitu masyarakat yang tinggal di daerah kutub. Di daerah kutub juga mempunyai kekasan yang tersendiri dibandingkan dengan daerah yang lain. Itulah yang dimaksud dengan ruang. Ada juga ruang yang merupakan tempat tinggal kita, bagian yang terkecil dari permukaan bumi kita ini. Kita bertemu, bertatap muka, dan belajar bersama. Di manakah anak-anak? Iya benar. Kita bisa melihat tempat belajar kita di SMP Negeri 4 Cilacap. Di sana juga ada ruang tempat berolahraga, ruang untuk bertemu dengan Bapak Ibu guru. Bahkan di sekolahan kalian juga ada tempat untuk bertani dengan cara hidroponik. Dari pengertian itu, dari paparan yang sudah Bu Guru sampaikan, bisa kita tarik sebuah kesimpulan tentang pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi. Ada laut, sungai, dan danau. Dan di bawah permukaan bumi atau air tanah sampai dengan kedalaman tertentu, itu pun dikatakan sebagai ruang. Jadi ruang adalah sebuah tempat, sebuah wilayah, baik itu benda mati maupun hidup. Paham anak-anak? Oke, masih semangat ya? Antara ruang satu dengan ruang yang lain, itu tidak bisa terpisah. Masing-masing ruang memiliki kekasan, masing-masing ruang memiliki keunggulan. Makanya,
antara ruang satu dengan ruang yang lain terjadi hubungan yang disebut dengan interaksi antar ruang. Seperti tadi, berikan paparannya bahwa karakteristik ruang di pegunungan akan berbeda dengan karakteristik ruang di daerah pantai atau daerah kutub atau sekolah kita sendiri. Nah, karakteristik khas pada ruang dapat berupa tanah, dapat berupa tumbuhan, atau yang lainnya yang berbeda dengan tempat yang lain. Ini mengakibatkan apa yang dihasilkan oleh masing-masing tempat atau ruang itu akan berbeda. Contohnya, interaksi antara satu tempat dengan tempat yang lain atau interaksi ruang yang satu dengan ruang yang lain. Di pegunungan menghasilkan sayuran, tetapi tidak semua sayuran hanya orang pegunungan yang membutuhkan. Orang di daerah pantai yang menghasilkan ikan atau hasil laut lainnya juga membutuhkan sayuran. Demikian juga daerah pegunungan, mereka membutuhkan ikan. Maka terjadilah yang namanya interaksi antara daerah pegunungan dengan daerah pantai. Atau misalnya, contoh yang kedua, elektronik yang dihasilkan di daerah perkotaan karena di sana terdapat banyak pabrik, juga dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan. Orang kota juga membutuhkan hasil pertanian atau peternakan dari daerah pedesaan. Atau kita misalnya anak-anak, ibu guru dengan kalian juga saling berinteraksi. Walaupun sekarang kita berinteraksi lewat media, tidak secara langsung. Kenapa kita berinteraksi? Karena antara guru dan murid saling membutuhkan. Kalian membutuhkan ilmu pengetahuan, Bapak Ibu guru juga membutuhkan anak-anak yang bisa menerima pengetahuan dari Bapak Ibu guru. Itulah yang namanya hubungan atau interaksi antar ruang. Nah, sejauh ini, apakah penjelasan Bu Guru bisa diterima? Oke, Bu Guru yakin kalian adalah anak-anak yang cerdas sehingga mudah menerima penjelasan dari Bu Guru. Kita lanjutkan. Interaksi antar ruang itu dapat berupa pergerakan orang. Bisa juga pergerakan barang, bisa juga merupakan informasi. Pergerakan orang. Pernahkah kalian pergi ke tempat lain selain di rumah? Misalnya berbelanja ke mall, atau misalnya mengunjungi kakek nenek di luar kota. Nah, itulah yang dikatakan sebagai interaksi antar ruang pergerakan orang. Berupa mobilisasi penduduk. Bisa migrasi, bisa transmigrasi, bisa sirkulasi, atau juga komuter. Kemudian barang. Barang juga bisa terjadi interaksi antar ruang. Bisa dicontohkan keunggulan barang dari wilayah negara kita berbeda. Misalnya di daerah Sumatera, unggul di bidang kopi. Sedangkan di Jawa, unggul di bidang padi. Kopi dan padi di masing-masing daerah kalau hanya dikonsumsi atau untuk dibutuhkan satu daerah akan berlebih. Sedangkan di daerah lain masih kekurangan. Perlu adanya hubungan lewat hubungan perdagangan. Atau misalnya seperti yang kita lakukan sekarang, interaksi antar ruang di sekolah SMP 4 di rumahmu, menggunakan tab mungkin, menggunakan HP, ya, sehingga terjadi interaksi berupa informasi, informasi pelajaran, informasi kesehatan, seperti yang sekarang sedang digalakan oleh pemerintah, bahwa informasi mengenai pencegahan COVID-19 bisa juga dengan cepat dilakukan melalui media sosial. Itulah yang namanya interaksi antar ruang. Jelas anak-anak? Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Masih mengenai interaksi antar ruang. Dari berbagai macam penjelasan yang baru Bu Guru sampaikan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa interaksi antar ruang adalah proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku,
baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Ibu pergi ke pasar, bertemu dengan pembeli, terjadi kontak langsung. Kalian dan Bu Guru tidak langsung terjadi kontak, tetapi kita bertemu lewat media sosial. Itu juga interaksi antar ruang dalam penyampaian materi pelajaran secara tidak langsung. Nah, dari 3 saling ketergantungan atau interaksi itu mengakibatkan posisi satu daerah dengan daerah yang lain adanya saling bergantung atau saling membutuhkan. Ada 3 kondisi yang saling bergantung. Yang pertama adalah saling melengkapi. Bagaimana prosesnya? Kalian tidak usah khawatir. Ini ada semuanya di materi buku paket yang sudah kalian terima untuk IPS. Kemudian yang kedua, ada kesempatan antara atau intervening opportunity. Di sini ada hubungan interaksi yang kuat dan ada hubungan interaksi yang lemah. Misalnya wilayah A itu adalah unggul di bidang sayuran, tetapi dia sedikit menghasilkan ikan. Wilayah B surplus ikan, tetapi minus sayuran. Nah, terjadi hubungan interaksi yang lemah. Kenapa lemah? Karena wilayah A dan wilayah B merupakan daerah yang cukup jauh. Maka muncul interaksi yang lain, ada daerah C. Daerah C surplus ikan, ikannya surplus ikan, tetapi minus sayuran. Wilayah A bisa melakukan perdagangan dengan wilayah B, bisa juga dengan wilayah C. Hanya kalau wilayah B terbentang oleh jarak yang jauh, kalau jaraknya jauh berarti biaya untuk yang harus dikeluarkan pun lebih banyak. Maka akan terjadi interaksi yang lemah. Tetapi kalau dengan wilayah C, jauh akan lebih mudah, lebih murah, sehingga wilayah A lebih baik berinteraksi dengan wilayah C. Nah, itu untuk ketergantungan kesempatan antara. Yang terakhir adalah kemudahan transfer. Transfer itu adalah menyangkut tentang biaya yang terjadi dengan adanya interaksi tersebut. Nah, biaya yang terjadi itu diharapkan harus lebih rendah dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Jika biayanya terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Sampai di sini anak-anak, apakah jelas dengan penjelasan Ibu? Yang perlu kalian lakukan sebelum kalian menutup video ini, sebelum Ibu menutup video ini, 1. Nanti kalian kerjakan di kertas, kemudian difoto, kirim japri ke nomornya Ibu. Pertanyaan pertama adalah 1. Apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? 2. Apa yang dimaksud dengan ruang? 3. Berilah contoh 3 buah interaksi antar ruang yang terjadi di wilayah Indonesia. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya satu tempat dengan tempat yang lain itu tidak bisa berdiri sendiri. Yang namanya ruang harus saling berinteraksi, karena manusia dengan manusia yang lain saling membutuhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah SWT. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan,
pakai masker, rajin cuci tangan, stay at home. Apabila ada tutur kata yang salah, Ibu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap semangat.